Om Swastiastu. Om Swastiastu. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah sempat hadir di acara Komber. Oke, selamat siang Bapak Ibu guru. Hari di Komber Sambung Rasa ya. Nah, di sini ada motonya dulu. Motonya adalah Komunitas Belajar Satu Selubung, reflektif, aktif, dan seru dan adaptif. Oke, semuanya. Ya, nanti di sini saya bicara tidak lanjut yang ada di PKG di desiminasi PJOK ya. Saya dapat di desiminasi 007. Nah, untuk itu bicara tidak lanjut ini adalah olahraga tradisional. Termasuk bola beracunnya. Latar belakang saya membuat edan ini adalah Sam ya. Sebelum itu Sam tahu Sam? Belum pernah. Ya nanti. SEM adalah Sport Education Model ya, dimana Sport Education Model ini adalah sebuah pendekatan dalam pendidikan olahraga yang dikembangkan dari Darley Dentop pada tahun 1980-an ya. Nah, SEM ini bertujuan untuk memperkenalkan pengalaman yang lebih mendalam dan realistis tentang olahraga kepada siswa dengan cara meniru struktur dan proses yang ada dalam kegiatan olahraga. Nah, seperti kompetisi, tim, latihan, dan pengelolaan pertandingan. Nah, pendekatan ini menekankan pada pengembangan keterampilan siswa, di mana partisipasi aktif dan rasa tanggung jawab terhadap kegiatan olahraga. Nah, untuk itu kita lanjut dulu. Nah, di sini ETN ini ada tujuan pelajarannya ya. Pertama, mengembangkan keterampilan motorik peserta didik melalui pembelajaran berbasis SEM di dalam permainan bola beracun. Nah, kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap pentingnya pembelajaran PJOK melalui proyek yang melibatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan olahraga. Nah, ketiga, meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya sportivitas dalam olahraga. Yang keempat, mendorong kerjasama dan pengambilan keputusan strategi dalam konteks permainan kelompok. Itu tujuan pembelajaran tentang kegiatan RTL. Nah, ketiga ya, capaian, hasil, dan peran ya. Nah, di sini ada capaian dulu. Nah, capaiannya di mana pemahaman tentang aturan permainan bola beracun. Nah, pemahamannya dulu. Kedua, pengembangan peningkatan kemampuan skill dalam permainan bola beracun. Pengembangannya meningkatkan kemampuan skillnya dulu. Nah, ketiga, pemahaman taktik bola beracun. Keempat, sportivitas dan kerjasama. Kelima, kesimpulan kerjasama dan tanggung jawab. Itu capaiannya. Untuk hasilnya, pertama, pembahasan dalam technical meeting ya. Nah, pembahasan technical meeting sebelum pertandingan. Nah, kedua, latihan dalam pengelolaan pertandingan bola beracun. Nah, gimana cara mengelola biar berjalan dengan lancar. Ketiga, menganalisis pertandingan bola beracun. Kita analisis dulu. Nah, ini pertandingannya gimana cara, gimana taktik atau gimana strateginya ya. Ketiga, penyelenggaraan pertandingan bola beracun yang menekankan pentingnya sportivitas. Nah, ini penting dalam pertandingan ya. Menjunjung tinggi sportivitas. Nah, komunikasi juga, kerjasama dalam serangan maupun pertahanan. Nah, di sini kan ada bola beracun, ada serangan, ada pertahanan. Nah, sebelum lanjut, bola beracun ini kan ada nih kerjasama, ada teknik menghindar, banyaklah teknik-teknik yang terkandung dalam nih pengembangan olahraga ya. Nah, untuk itu sekarang lanjutnya peran. Nah, di sini kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Artinya kepala sekolah bertanggung jawab. Kedua, guru olahraga. Nah, saya sendiri sebagai fasilitator kegiatan SEM peserta didiknya. Nah, ketiga, guru kelas, guru agama, dan guru relawan yang ada di SD1 Selubung sebagai koordinator SEM ya. Nah, Sport Education Model ya. Nah, keempat, peserta didik yang menjadi peserta didik ini bisa menjadi pelatih,
manajer, wasit, panitia, penonton dan peran lainnya ya. Nah, di sini perannya itu biar semua yang ada di SD Satu Selumbung aktif semuanya ya. Ikut serta pokoknya. Semuanya pokoknya ikut serta dari pemain, pelatih, wasit, koordinator, penanggung jawab. Itu ya. Lanjut. Nah, pelaksanaan ini pertama kan sosialisasi dulu. Nah, saya udah jadwalkan ya tanggal 17 sampai 20 Desember 2024 ya, sosialisasi dulu. Habis itu diagnostik awal ya pada tanggal 25 sampai 3 Desember 2024. Ketiga, perencanaan modul. Nah, di sini kan sebelum lanjut kita buat modul dulu tanggal 1 sampai Januari 2025 ya. Habis itu kita sebelum lanjut ke pelaksanaan kita umpan balik dulu ya dan evaluasi dari tanggal 3 sampai 7 Februari 2025. Nah, pelaksanaannya di sini kita pelaksanaan di tanggal 10 sampai 28 Februari 2025. Nah, terakhir perayaan akhir musim. Perayanya di tanggal 3 sampai 10 Maret 2025. Nah, lanjut. Mohon perhatiannya ya. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, di sini kan ada strukturnya ya, konkurikuler. Ya, pasti udah tahu Bu Bapak ya, konkurikuler itu apa ya. Nah, kedua, peserta didik yang terlibat yaitu 4, 5, dan 6. Ya, wali kelasnya bisa ikut juga serta di kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas 1, 2, 3 paling nggak jadi supporter dulu ya. Untuk kelanjutannya ya. Nah, untuk ketiga, waktu kegiatan dilaksanakan di bulan Desember 2024 ya. Yang tadi ini ya sampai di Maret. Nah, kelompok apa namanya komunitas belajar sekolah yang menjadi lokomotif atau fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru PJOK, mitra dengan kelompok belajar sekolah dari mapel guru agama, tim menjadi tim media yang berperan dalam pengarahan IT ya. Pak Wayan jadi tim IT kalau itu ya, di apa namanya dipublikasikan melalui sosial media sekolah. Kan kita punya Facebook ya, banyak Google Site juga punya ya. Itu perannya nih kalau Pak Wayan ya sebagai pengarahan IT ya. Nah, untuk selanjutnya mitra dengan wali kelas. Nah, wali kelasnya ini membimbing peserta didiknya ya, ikut serta dari wali kelas 4, 5, dan 6 ya, dimana kita harus bisa membimbing muridnya biar semua aktif. Nah, jadi wasit, jadi juri ya, pokoknya ada peran-peran yang akan dilaksanakan ya. Selanjutnya, nah di sini kan pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Nah, di sini kan sekolah desa Satu Selumbung memiliki kepala sekolah, Ibu Dayu, dan guru tenaga pendidikan yang hebat ya, yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya ya. Di sini ada guru sejumlah 7 orang selain ini kepala sekolah ya. Selanjutnya peserta didik yang berjumlah 90 orang masing-masing akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakat untuk menjadi panitia, peserta, wasit, pelatih, dan penonton. Nah, di sini kan tadi dibilang 4, 5, 6 itu menjadi peserta ya. Peserta maksudnya jadi apa namanya? Menjadi yang ikut serta dalam kompetisi bola beracun. Nah, untuk 1, 2, 2, dan 3 kita pakai jadi penonton aja ya. Biar enggak ya supporter, jadi penonton yang lebih semangat, yang lebih antusias untuk di pertandingan yang akan diadakan ya. Nah, ketiga, sekolah memiliki lapangan yang cukup luas ya. Nah, di sini kan kita main bola beracun
Nah cukup ya untuk kalau di lapangan ini kan luas lumayan, kita bisa nih melakukan nih pertandingan sesuai dengan nih aturan yang nih akan dilaksanakan. Nah, untuk selanjutnya sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Nah di sini kan udah ada WiFi ya, WiFi udah sangat baik ya dalam untuk mengakses nih internet, Google apapun yang ini dibutuhkan. Nah, termasuk ada laptop juga nih, banyak laptopnya, setiap guru udah punya laptop. 3 proyektor ya, kalau proyektor kan udah ada di kelas masing-masing. Kalau sound ya cukup lah untuk ya untuk pelaksanaan SEM ini ya. Untuk itu SEM untuk melakukan publikasi pertandingan melalui sosial media sekolah. Nah di sini kan kita punya sosial media. Nah disitulah kita manfaatkan ya. Kalau kalau kita itu membuat brosur. Kalau Payan kita membuat brosur, bilangnya kita buat bahkan pertandingan gitu ya. Pertandingan bola beracun antara siswa kelas 4, 5 dan 6 itu maksudnya. Biar semua orang tahu lah, biar antusias. Itu Payan. Ngerti kan Payan? Ya, siap. Kasih Payan. Terakhir, nah sarana dan alat yang lengkap untuk melaksanakan pertandingan. Nah di sini sarananya cuma bola ya, bola, lapangan. Nah scoring board kan tahu, scoring board itu yang skor itu yang bolak-balik itu ya. Dan alat P3K. Nah ini penting ya alat P3K. Nah, apalagi kita punya UKS ya. Ya P3K di setiap kelas atau setiap ruangan ya. Tuh. Nah di dalam tahap implementasi ini, untuk memperbaiki dan mengetahui keterampilan, maka diperlukan evaluasi refleksi penerapan SEM dalam pembelajaran PJOK. Adapun langkah-langkah sebagai berikutnya. Yang pertama, biasalah rencana evaluasinya ada tujuan pembelajaran, di mana guru bersama peserta didik meninjau apakah pembelajaran SEM yang diterapkan telah tercapai ya. Nah, sport education model ini bisa tercapai. Nah, kedua, guru tetap mengevaluasi kemajuan belajar peserta didik dalam mengembangkan keterampilan olahraga, pemahaman, taktik, kolaborasi, tim, dan sikap sportivitas sesuai dengan perannya yang diambil. Nah, selanjutnya umpan balik peserta didik. Nah, di sini kan umpan balik peserta didik terhadap pengalaman mereka terhadap pembelajaran sport education model. Umpan balik ini dapat diberikan selama proses pembelajaran maupun pada akhir musim atau akhir pembelajaran. Ya, refleksi guru. Nah, di sini guru bersama dengan teman guru ya atau rekan sejawat melakukan refleksi terhadap rencana pelaksanaan dan pengelolaan sport education model atau SEM ini ya dalam pembelajaran PJOK. Kedua, keberhasilan. Nah, keberhasilan ini kemudian ditinjau dari aspek-aspek perencanaan pengajaran keterampilan olahraga, kolaborasi tim, dan pengembangan sportivitas. Nah, ini keterampilan olahraga ya, yang masuknya banyak ya. Ada teknik-tekniknya, apapun itu keterampilan-keterampilan yang termasuk di olahraga. Nah, kolaborasi tim atau kerjasama itu, meningkatkan kerjasama, dan pengembangan sportivitas. Nah, ini termasuk harus penting ya, sportivitas itu dijunjung tinggi ya semua orang ya kalau di pertandingannya. Nah, selanjutnya evaluasi kinerja tim. Nah, di sini kan semuanya harus ikut serta ya. Pertama, mengawasi kolaborasi atau kerjasama dari kinerja tim dari SEM ya. Kita mengevaluasi bagaimana mengelola kelas, memaksimalkan waktu pembelajaran, dan menjaga peserta didik terlibat dalam aktivitas sesuai dengan perannya ya. Di sini semuanya harus ikut serta ya. Nggak boleh diam, satu orang diam, nggak, itu maksudnya SEM itu ya. Maksudnya SEM itu semua peserta didik harus ikut Pak ya. Ikut serta. Pokoknya kita ada 5 orang itu gimana caranya semua aktif gitu.
nggak boleh apa namanya, nggak boleh ada yang diem nggak ikut serta, itu gagal berartinya, harus semua ikut serta. Nah kalau saya ya di pembelajaran diseminasi kan kita buat video ya, udah pernah ya. Nah itu di contohnya ya kita di main apa namanya bulu tangkis ceritanya, kita bulu tangkis. Nah guru cuma mengawasi Pak ya, mengawasi yang murid itu ada yang bertanding atau yang double ceritanya, double nih ganda putra namanya kan 4 orang itu, yang lainnya gimana, yang lainnya bisa jadi wasit, jadi apa namanya hakim garis, pokoknya terus diputar itu, habis itu lagi diputar jadi wasit, jadi main itu masalah. Nah, untuk itu guru terakhir guru mengevaluasi bagaimana peserta didik menghormati aturan. Nah udah tahu ya harus sportivitas namanya ini ya, menghargai lawan dan menunjukkan etika olahraga yang baik. Nah, di sini harus ditekankan untuk menunjukkan etika yang baik. Lanjut. Nah, terima kasih itu aja tentang SEM ya. Sebelum menutup apa namanya mengakhiri, intinya saya mau tanya sama ibu bapak guru tentang RTL yang saya buat ini ya, atau tindak lanjut yang saya buat. Nah sebelum itu saya mau tahu dulu, ada yang nggak ngerti dulu tentang SEM kira-kira ya Bu? Coba dijelasin dulu tentang bola beracunnya, itu kan merupakan salah satu apa namanya permainan tradisional ya Pak. Itu kayak main sepak bola. Enggak, nah bola beracun ini dibagi menjadi 2 tim Bu. Cuman main lempar, kalau kena keluar ya Bu. Satu tim berapa orang? Nah menurut sekarang kita atur itu. Oh, Yang berarti penting tidak satu ada- tim itu di 5 orang ya lawan 5 orang. Berarti tidak ada jumlahnya kayak misalnya sepak bola 11 itu Enggak. voli 6 berarti bebas. Bebas. Menurut lapangan kita buat itu. Menurut aturan sendiri. Nah, kalau di sekolah kan biasa, nggak mungkin kalau sepak bola orang jumlahnya murid berapa orang? Ini apa? Ada 7 kalau kelas 3 nggak bisa jadinya. Paling nih kalau 7 kita buat nih 3, yang satu jadi wasit itu diputer terus. Terus Pak Agus pertanyaan berikutnya. Sekarang kan kita lagi galak-galaknya menerapkan tentang kesetaraan dalam pembelajaran. Nah, terus dalam RTL Pak Agus ini rencananya apakah semua murid cewek cowok dilibatkan atau bagaimana cara pengaturannya itu Pak? Apakah dalam satu tim bergabung cewek cowok atau nanti ada kompetisi khusus cewek lawan cewek, cowok lawan cowok? Gimana rencananya Pak Nah, Agus? di sini kan ada penerapan inklusif Ya, apa namanya? inklusivitas, Inklusivitas kesetaraan. ya, kesetaraan ya. Nah, di sini nggak memandang itu Bu. Nah, intinya kita bagi dengan nih kelompok. Nah, biasa kan guru udah tahu. Saya kan sudah tahu belajar mengajar peserta didik ya. Analisis ya. Ya, menganalisis dulu sebelumnya. Tahu yang mana pintar. Biar itu ada yang murid pintar, murid yang biasa, murid yang rendah yang dalam kemampuan itu. Nah, itu dah gunanya SEM. Oh, berarti digabung mereka cewek Digabung. cowok. Nah, terus kan tadi Pak Agus bilang yang dilibatkan itu kan kelas 4, 5, 6. Nah, jadi rencananya itu kelas 4, kelas 5, 6 itu digabung, tidak kelas 4 lawan kelas 5 nggak kayak gitu. Jadi dicampur muridnya. Ya, dicampur semuanya. Biar semuanya apa namanya tuh aktif pokoknya Bu. Berarti ada di kelas 4 bisa jadi satu tim dengan kelas 6 bisa jadi. Nah, terima kasih Bu. Nah, untuk itu ya, nah, itu udah kegunaan dari SEM ya. Pokoknya semua itu ikut serta aktif. Ya, nah ini kan saya kan udah gini, apa namanya menerapkan pembelajaran SEM melalui permainan bola beracun. Nah di situ, nah di SEM itu kan ada yang penting aktif. Pokoknya ikut serta lah semuanya. Semua anak. Ya semua anak. Kita membuat pertandingan, makanya kita membuat pertandingan dari permainan bola beracun, di mana ada wasit, di mana ada apa namanya pemain, hakim garis dan seterusnya ya. Nah, untuk itu makanya semua harus aktif, di mana
puter ya. Jadi yang udah dapat jadi pemain, Oh, jadi jadi wasit. wasit. Biar semuanya ikut serta lah, aktif gitu maksudnya. Berapa tim Pak Agus mau bikin dari kelas 4 gimana? Nah Jadi sekarang sistem gugur apa gimana nanti rencana pertandingan? kalau ini ya pasti harus sistem gugur ya Bu ya. Berarti kita nyari sebanyak-banyaknya Ya, tim gitu ya? ya sebanyak-banyak tim sesuai dengan apa ya, Jumlah murid jumlah murid ya 4, 5, 6 ya. digabung dulu. Gabung. Habis itu kita lakukan dah nih kelompokan apa nih gini yang merencanakan apa itu bahkan pertandingan atau sistem out biar semuanya ikut serta ya. Kalau yang udah out itu dipakai jadi wasit. jadi supporter gitu biar aktif. Siap. Ada kira-kira yang belum dipahami? Cara untuk menentukan menang kalahnya itu bagaimana? Untuk menentukan menang kalahnya dalam permainan bola beracun ya Pak ya. Di sini kan ada waktu Pak ya. Itu ada waktu. Nah nanti kan yang kena itu yang dapat mengenai dapat nilai 1. Yang bisa mengenai semuanya dapat nilai 3. Bolanya pakai apa Pak Agus? Kita pakai bola plastik ya biar aman. Jadi tidak ada ketentuan khusus tuh bolanya Enggak, harus ini. enggak, ini kan udah dikombinasi apa nih? Dikolaborasikan lah atau di apa namanya itu? Saya punya ide. Ya, gitu. Kan terintegrasi dengan P5 apalah gitu. Mungkin nggak kalau misalnya anak-anak itu sebelum berlangsungnya kompetisi ini mereka bikin bola sendiri dari sampah plastik gitu kemudian dibungkus tuh mungkin nggak? Mungkin sekali Bu. Nah itu menurut saya tuh ide ya kalau bisa dimasukkan ke dalam modul atau dalam langkahnya nanti. Jadi sebelum kegiatan yang di bulan kita mulai kompetisinya. Desember. Nah itu Januari kan baru sosialisasi deh Ya, kan sosialisasi. ya. Di bulan Berarti lihat pada saat perencanaan modul itu aja anak-anak membuat bola gitu, membuat bola dengan memanfaatkan sampah plastik yang ada di sekolah gitu kan nanti bisa dikopakkan atau mungkin itu menjadi salah satu yang menarik gitu dan berdampak lah buat kalau mungkin kalau nggak ada batasan bolanya mesti gini gitu atau pakai apa keras pakai kertas gitu dibalut dengan plester atau apa gitu kalau bisa kan itu lebih menarik jadi lagi Pak Agus ide kita kalau mungkin. Oke, terima kasih Bu Dayu dan teman-teman. Itu sangat ini ya bagus ya untuk ini apa namanya pengembangan ya. Itu sangat dibolehkan ya. Karena kenapa di olahraga tradisional Kak nggak ada ketentuannya masing-masing, kita buat aturan sendiri ya. Ya karena aturan di tim ya atau kita fleksibel namanya Bu ya. Fleksibel. Di mana boleh kalau memanfaatkan sarana yang ada di walaupun sekolah kita ya. udah punya bolanya tapi kan dampaknya buat anak-anak itu terkait dengan budaya yang kita bangun kebiasaan di sekolah kemudian terkait dengan P5-nya kan tadi terintegrasi lah ya. Jadi kalau bisa ditambahkan bagus ya. Itu udah bagus kalau sebenarnya memanfaatkan lingkungan sekolah ya sangat baik. Kalau gini kan sama seperti kalau pelajaran apa namanya poli nggak punya lapangan, gimana caranya? Kita manfaatkan lingkungan aja. Kalau nggak ada, kita belajar passing aja, jangan dipertandingkan. Jadi mohon dimasukkan nanti. Ya, terima kasih. Untuk itu biasa ya sebagai apa namanya? Salah satu moto kita reflektif, aktif dan seru dan adaptif ya. Sebelum itu kita refleksi diri dulu ya. Sekarang saya akan bagikan lembar refleksi untuk ibu bapak guru ya yang hadir di dalam momen ini ya. Wardi, kalian sangat berdampak ini kegiatannya. Tulis refleksi dari kegiatan komen. Biasa ya di komen kita ada refleksi biar tahu kekurangannya, manfaat. Hari apa sekarang? Hari apa? Tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 13.
Nah, di sini kan ada di lembar refleksinya kan ada nama, hari, tanggal itu di. Judulnya apa Pak Agus, coba ditayangkan. Ada yang tidak lanjut judulnya tentang permainan tentang apa namanya? Sam ya. Gurunya nggak boleh ikut olahraga nih. Olahraga. Nanti kita bikin satu tim boleh Pak Agus. Nah, kan tadi udah di apa dah dijelaskan Menarik, ya. semua guru terlibat. Nah, itu masalahnya ya. Penyampaian RTL olahraga tradisional. Tapi saya yang catat skor gitu. Saya yang bawa gini. Di situ ada deskripsinya, perasaannya gimana, evaluasinya gimana, coba dianalisis, kesimpulannya, dan aksi. Bagus sih kalau memang Ya, ini anak-anak kan- tuh belajar berkompetisi Ya, dengan berkompetisi. sehat. Karena sedikit kita menciptakan kompetisi di intern sekolah. Intinya aktif. yang melibatkan semua pesertanya. Apalagi olahraga kan pasti menyenangkan buat anak. Maksudnya cara kita kayak kompetisi untuk anak-anak ya, anak-anak kita lah melalui olahraga sesungguhnya berarti ada wasit. Sambil memperkenalkan Nggih. sama mereka. Terus ini juga pada saat pengelompokan itu kita harus benar-benar melakukan Nggih. analisis sehingga anak-anak tuh benar-benar regunya itu adil Pas, gitu lah, adil. adil gitu. Misalnya kelas 6 misi dua, jangan misi dua. Kelas 5 gitu. Jadi itu pentingnya pembagian kelompok itu juga sangat penting. Kang Cicin kita merasa Oh, ini kok dia logan, kayak gini nih. logan, konten kita. Pas pertandingan kan seru-seru aja. Persiapannya itu yang harus benar. Makanya kan ikut serta nih dewan Iya. guru yang ikut serta. Pas ini dah pelibatan guru itu harus banyak dilibatin itu dalam melakukan analisis profil pesertanya. Ya. Wali kelas itu kan jauh lebih tahu dia tentang profil muridnya. Muridnya. Tapi aku sudah tahu juga secara Ya. kinestetik mana yang Dari segi ini olahraga lincah, gitu. Harus diisi satu-satu. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang sudah ikut serta dalam RTL yang saya buat. Nah, terima kasih juga dukungan Ibu Bapak guru yang sudah selalu mendukung kegiatan yang akan direncanakan di tahun 2025. Ya. Untuk itu saya tutup tombol ini dengan para santi. Om Santi 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 Om.